diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami semua, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang malam ini. Engkau sudah menjaga dan melindungi kami semua. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini itu boleh diam dalam hati kami masing-masing, dan kami boleh berlakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Iya, anak-anak sekolah minggu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, Ibu Tessa ambil dari Lukas 12 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-21. Lukas 12 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-21. Semua membuka Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama. Iya, kita akan mulai. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi, "Dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi, kamu hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan itu, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwa-jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak layak di hadapan Allah." Iya, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan kita saat ini Ibu Tessa beri judul "Anak kecil yang pandai bersyukur". Anak kecil yang pandai bersyukur. Yesus suka mengajar murid-muridnya dengan menggunakan perumpamaan. Bahkan banyak dari perumpamaan Yesus itu menjadi perumpamaan yang populer, yang seringkali diperdengarkan untuk senantiasa mengingatkan kita agar kita tetap berada pada jalannya. Perumpamaan itu dapat membantu atau memudahkan Tuhan Yesus untuk mengajarkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita.
dalam hal ini juga membantu kita untuk lebih mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus. Perumpamaan yang diceritakan dalam Injil Lukas ayat 13 hingga 21 ini menceritakan tentang seorang kaya yang sedang berusaha meningkatkan kekayaannya terus-menerus. Bahkan ketika ia sudah tidak tahu lagi kemana ia akan menyimpan kekayaannya itu, ia tetap berusaha menyimpan kekayaannya dan ia berusaha menikmati kekayaannya itu untuk dirinya sendiri. Ia disebut-sebut sebagai orang kaya yang bodoh karena ia tidak memperhatikan keadaan di sekitarnya, di mana masih banyak orang miskin yang memerlukan uluran tangan dan bantuannya. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang bapak yang sangat kaya raya. Suatu hari ia mengajak anaknya untuk mengunjungi sebuah kampung. Tujuan utama dari bapak ini adalah dia akan memperlihatkan kepada anaknya betapa orang-orang di desa itu sangat miskin. Setelah mereka tiba di tempat itu, mereka menginap di suatu penginapan, dan penginapan itu kalau menurut mereka tidak layak untuk mereka tempati. Pada saat perjalanan pulang, sang ayah dalam perjalanan bertanya kepada anaknya, "Bagaimana perjalanan kali ini?" Kemudian si anak menjawab, "Wah, sangat luar biasa, ayah." Kemudian sang ayah mengatakan, "Engkau telah melihat betapa manusia di tempat itu sangat miskin." Kemudian anaknya menjawab, "Oh iya, jadi pelajaran apa yang dapat kamu ambil?" Ayahnya bertanya kepada si anak tersebut. Kemudian si anak menjawab, "Ayah, saya menyaksikan bahwa kita hanya satu punya anjing, sedangkan mereka punya 4. Kemudian kita mempunyai kolam renang di rumah kita yang luasnya sampai ke tengah taman, dan mereka memiliki telaga yang tidak ada batasnya. Kita mempunyai lentera di taman, sedangkan mereka memiliki bintang-bintang pada malam hari. Kita memiliki sebidang tanah untuk tempat tinggal kita, sedangkan mereka memiliki ladang yang melampaui pandangan kita. Kita di rumah mempunyai pelayan-pelayan untuk melayani kita saat kita membutuhkan, tetapi mereka melayani sesamanya. Kita membeli untuk makanan kita, mereka menumbuhkannya sendiri. Kita mempunyai tembok untuk melindungi kekayaan kita, dan mereka memiliki sahabat-sahabat untuk saling melindungi." Anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mendengar hal ini sang ayah tidak dapat berbicara. Kemudian sang anak menambahkan, "Terima kasih ayah. Ayah telah menunjukkan kepada saya betapa miskinnya kita." Dari ilustrasi kita atau ilustrasi di atas tadi dapat kita melihat bagaimana seorang ayah yang merasa dirinya sangat kaya dan mengukur segala sesuatunya dengan uang. Dari cerita ini sang ayah diumpamakan sebagai seorang kaya yang bodoh yang senantiasa bekerja untuk mencari kekayaan tanpa memperdulikan orang di sekitarnya. Bahkan dia menganggap dirinya sangat kaya dibandingkan dengan orang lain yang dianggapnya miskin. Karena itu sang ayah berusaha mengajak dan memperhatikan apa yang mereka punya dibandingkan dengan orang-orang miskin di sekitarnya. Akan tetapi di luar dugaan sang anak justru mempunyai pemahaman lain tentang kaya dan miskin. Dia beranggapan justru ia dan sang ayahlah yang miskin. Anak-anakku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, betapa seringnya kita melupakan apa yang kita miliki, dan kita terus memikirkan apa yang kita tidak punya. Apa yang dianggap tidak berharga oleh seseorang ternyata merupakan dambaan bagi orang lain. Ingatlah anak-anak,
untuk senantiasa kita bersyukur atas segala rahmat yang telah anak-anak terima selama ini. Jangan lupa kita berbagi kasih. Kita membagikan sedikit yang anak-anak miliki kepada sesama yang membutuhkan, karena hal ini akan membantu pertumbuhan iman anak-anak. Tidak ada gunanya kita menumpuk harta duniawi ketika kita tidak menggunakan harta duniawi kita untuk mencapai harta surgawi. Meskipun banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya dalam hidup kita. Dengan kita mengucap syukur setiap harinya atas segala rahmat yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita mencapai Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita semua. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui cerita kita saat ini, kita dapat mengambil satu makna bahwa apapun yang kita peroleh dan apa yang kita punyai semuanya berasal dari Tuhan. Kita harus bersyukur atas segala rahmat yang kita telah terima, sekalipun terkadang kita tidak mempunyai, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kita sebagai anak-anak sekolah minggu, mari kita dapat berbagi kasih, kita membagikan sedikit apa yang kita miliki kepada teman-teman kita yang membutuhkannya. Amin. Kemudian teman-teman cerita yang disampaikan oleh desa kita diajar untuk selalu bersyukur dan selalu berbagi kasih teman-teman kita di bersama kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman yang disampaikan pada anak-anak sudah memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh desa. Karena sebentar kita akan mempersiapkan diri kita akan berikan persembahan syukur. Kita nyanyikan lagu Bertambah Tambah.